Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Iji, kelas 3B Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai ekonomi pendidikan. Pada poin pertama, mengenai konsep ekonomi pendidikan dan sintesisnya terkait ekonomi pendidikan. Ekonomi didefinisikan oleh Samuelson 1961 bahwa ekonomi pendidikan adalah suatu kegiatan tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa menggunakan uang untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan masa yang akan datang oleh sekelompok orang atau masyarakat. Dan berdasarkan definisi ekonomi dan pendidikan, maka ekonomi pendidikan adalah suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis penelitian, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lain. Jadi intinya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan yang pertama, proses pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, distribusi pendidikan di kalangan individuan, kelompok yang memerlukan. Dan tiga, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan. Pada poin kedua, mengenai urgensi ekonomi pendidikan. Ekonomi dalam pendidikan cukup menentukan, tetapi bukan sebagai pemegang peran penting. Sebab ada hal lain yang lebih menentukan hidup atau matinya dan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan dibandingkan dengan ekonomi, yaitu dedikasi keahlian dan keterampilan pengelola guru-gurunya. Inilah yang merupakan kunci keberhasilan suatu sekolah atau perguruan tinggi. Artinya, apabila pengelola dan guru-guru atau dosen memiliki dedikasi yang memadai, ahli dan bidangnya dan memiliki keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya, memberi kemungkinan lembaga pendidikan akan sukses melaksanakan misinya, walaupun dengan ekonomi yang tidak memadai. Sedangkan fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Di sini peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki etos kerja dan bisa hidup hemat. Selain sebagai penunjang proses pendidikan, ekonomi pendidikan juga berfungsi sebagai materi pelajaran dalam masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya pada poin ketiga mengenai manfaat pendidikan berdasarkan nilai ekonomi. Menurut Ari Pradana 2005, ia mengutip pendapat Profesor Joseph Stiglitz di Jakarta. Sediakan pendidikan sebisa mungkin dan bisa diraih dengan mudah oleh semua warga. Peranan ekonomi dalam mendukung pendidikan yang dalam bahasa teknisnya adalah modal manusia atau human capital memang belum terlalu lama masuk dalam literatur teori pertumbuhan ekonomi. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di sisi lain, kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara efektif akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat, penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil. Masalahnya, asumsi demikian tidak selalu bisa menjadi generalisasi. Manfaat dari pendidikan dalam hal kenaikan produktivitas dan penghasilan pekerja hanya berlaku untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu. Akibatnya, kenaikan tingkat pendidikan belum tentu memberikan manfaat terhadap pertumbuhan dan pemerataan, terutama jika kita berbicara mengenai manfaat pendidikan bagi kelompok termiskin. Selanjutnya pada poin keempat mengenai biaya pendidikan.
Biaya pendidikan tidak hanya berupa uang tetapi juga dalam bentuk tenaga pendidik. Menurut Supriyadi menegaskan bahwa biaya pendidikan merupakan semua jenis pengeluaran berhubungan dengan pengelolaan pendidikan dalam bentuk uang, barang maupun tenaga pendidik. Sedangkan menurut Sagala, biaya pendidikan bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua digunakan untuk menyelenggarakan sekolah melalui dana langsung maupun tidak langsung. Dan menurut Pemdikbud nomor 44 tahun 2012 tentang penguatan dan sumbangan biaya pendidikan Satuan Pendidikan Dasar Pasal 1 Ayat 5 mengemukakan bahwa biaya pendidikan merupakan sumber daya keuangan digunakan untuk biaya satuan pendidikan peserta didik, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan peserta didik sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masuk poin kelima, yaitu unit cost dan total cost. Biaya satuan atau unit cost. Secara sederhana, cara menghitung unit cost adalah dengan membagi pengeluaran dengan total seluruh siswa. Menurut Fatah, unit cost adalah biaya rata-rata setiap peserta didik dihitung dengan cara total pengeluaran sekolah dibagi total peserta didik di sekolah dalam jangka waktu tertentu. Menurut Mulyono, biaya satuan digunakan sebagai ukuran dan gambaran seberapa besar uang yang disediakan dan digunakan secara efektif di sekolah. Biaya satuan diperoleh dengan memperhitungkan total peserta didik di setiap sekolah, dijadikan ukuran biaya satuan dan dapat dibandingkan sekolah satu dengan yang lainnya. Jenis pengeluaran produksi terakhir adalah biaya total yang diperoleh dengan penggabungan variabel dan fixed cost. Biaya total ini akan menjadi informasi mengenai jumlah total pengeluarannya yang terjadi selama proses produktif. Total cost. Total cost ini bersifat menyeluruh karena mencakup segala pengeluaran perusahaan selama proses produksi. Biaya bahan baku, administrasi, dan pemasaran harus ikut diperhitungkan dalam total cost ini. Selanjutnya pada poin ke-6 mengenai ekonomi permintaan terhadap pendidikan. Dalam ekonomi, pengertian permintaan adalah jumlah satuan barang atau jasa yang oleh para pembeli akan dibeli dengan bermacam-macam harga selama jangka waktu tertentu. Tentang permintaan pendidikan secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada beberapa pendapat mengenai definisi tentang permintaan pendidikan, antara lain oleh Hector Correa. Ia mengemukakan bahwa permintaan pendidikan menggambarkan kebutuhan dan dimanifestasikan oleh keinginan untuk diberi pelajaran dalam mata-mata pelajaran tertentu. Kemudian Harbison mengemukakan bahwa permintaan pendidikan menggambarkan keinginan individu untuk mempersiapkan profesi atau usaha tertentu. Selanjutnya, mengapa calon siswa meminta pendidikan? Secara umum, permintaan pendidikan banyak dipengaruhi oleh budaya, politik, dan keadaan ekonomi. Dan pada tingkat pendidikan dasar, mungkin lebih dirasakan sebagai kewajiban karena pada tingkat ini, pendidikan pada umumnya merupakan pendidikan wajib belajar. Selanjutnya, pada tingkat menengah SMA dan SMK dan perguruan tinggi, permintaan pendidikan terdiri atas pendidikan sebagai konsumsi, sebagai investasi, dan sebagai konsumsi investasi. Selanjutnya, poin terakhir, yaitu rate of return. Rate of return diterjemahkan sebagai perbandingan antara biaya yang dihabiskan atau diinvestasikan untuk pendidikan dengan jumlah pendapatan yang didapatkan setelah menyelesaikan pendidikan itu selama hidupnya. Angka ini sering menjadi acuan dalam beberapa analisis selanjutnya, misalnya dalam cost benefit analysis. Rate of return ini merupakan alat perencanaan pendidikan. Hasil analisis dari pendekatan ini akan dijadikan pertimbangan sejauh mana vitalisasi suatu program pendidikan atau umumnya pendidikan masyarakat mampu memberikan manfaat terhadap hidup dan kehidupan individu suatu masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.